So ini konten pertama di tahun 2025, jadi gue mau bahas yang enteng-enteng dulu lah ya. Jadi kali ini gue mau bahas soal filosofi perdamaian menurut beberapa karakter di serial Naruto. Jadi di serial Naruto ini, semua tokoh dalam serial ini tuh menginginkan satu tujuan, yaitu perdamaian. Tapi perdamaian ini juga yang bikin semua konflik dalam cerita Naruto. Ya karena setiap tokoh ini punya cara pandang terkait perdamaian masing-masing gitu. Dan semua tokoh ini juga merasa ideologinya udah paling bener gitu. Dan makanya konflik ini terjadi dalam serial itu. Jadi apa sih makna perdamaian menurut para karakter di serial Naruto? Dan apakah semua itu udah bener atau salah? So kita mulai dari MC-nya dulu, Naruto. Nah, Naruto ini tidak memandang perdamaian sebagai pengakhiran dari kekerasan dan juga peperangan aja. Menurutnya, perdamaian itu hanya bisa diperoleh ketika semua orang itu saling menerima, memahami, dan saling mengerti perbedaan satu sama lain tanpa perasaan benci. Naruto percaya untuk mendapatkan perdamaian itu, semua orang harus menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif, bukan dengan cara balas dendam. Cara pandang ini tuh sebenarnya baik, tapi terlalu idealis untuk dunia yang penuh dengan kebencian, anjay. Dan cara pandang ini tuh terlalu bergantung pada harapan semua orang itu bisa berubah dengan cara yang sama seperti Naruto. Dan kenyataannya di filmnya sendiri itu beberapa karakter itu tidak bisa dirubah dengan ceramah no jutsu, seperti Kaguya atau Kakuzu yang pada akhirnya juga pakai kekerasan juga. Nah, berbeda dengan Naruto, Sasuke ini punya cara pandang yang rada beda nih. Menurut Sasuke, perdamaian itu hanya bisa diperoleh dengan kekuatan mutlak dan dominasi. Hal tersebut terbukti dari Sasuke yang ingin membunuh Naruto di pertarungan terakhirnya di Lembah Akhir. Di pertarungan itu, Sasuke itu pengen membunuh Naruto untuk menghancurkan sistem yang ada dan membuat sistem baru yang lebih terstruktur dan juga kuat. Dan cara pandang ini sebenarnya penuh dengan kritik karena terlalu mengandalkan dominasi. Walaupun dia pengen mengakhiri ketidakadilan, tapi justru yang dia lakukan ini malah menciptakan ketidakadilan yang baru. Dan cara pandang ini dinilai terlalu reduktif karena dia pikir dengan kontrol mutlak semua masalah selesai, padahal ya enggak. Nah, selanjutnya adalah main villain di serial ini, Madara Uchiha. Menurutnya, perdamaian adalah situasi di mana semua orang menjadi pemenang dan semua orang hidup pada dimensi idealismenya masing-masing. Hal ini terbukti pada proyek Mugen Tsukuyomi-nya. Ya, sebuah genjutsu di mana semua orang akan terperangkap dalam sebuah mimpi yang sempurna. Kelihatannya Madara ini membuat dunia yang tampaknya sempurna ya. Tapi justru Madara ini menghilangkan esensi manusia sebagai makhluk sosial. Karena dunia yang dibuat oleh Madara itu adalah palsu, dan di sini tidak ada kesadaran dan juga interaksi manusia yang nyata. Dan yang ia lakukan itu justru menghilangkan sisi manusiawi dari manusia itu sendiri, karena manusia ini berhak untuk belajar dari kesalahan dan berinteraksi sosial yang dinamis. Dan ini adalah yang terakhir, karakter dengan fans terbanyak ya, Itachi Uchiha. Makna perdamaian menurut dia berfokus pada pengorbanan dan kontrol atas konflik. Ia percaya untuk memperoleh perdamaian itu, seseorang harus berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Menurutnya, ia harus mengendalikan dunia walaupun dari balik bayangan. Dia rela dicap sebagai pengkhianat untuk bisa mengawasi desanya dari luar. Dan cara pandang ini sebenarnya menutup ruang untuk kolaborasi dan bisa jadi menutup ruang juga untuk pemahaman yang lebih luas. Dan hal tersebut terbukti dalam pembantaian klan Uchiha, di mana dia memilih untuk bertindak sendirian. Ya atas cara pandang itu, ya dia menutup solusi yang mungkin aja lebih inklusif dan lebih manusiawi. Dan cara pandang ini juga itu nunjukin kalau dia ini nggak percaya pada kemampuan individu lain. Dan pada akhirnya dia juga mengakui kok kalau melakukan semuanya sendirian, ya dia juga bakal gagal.